Gimana? Al-lafzu ya lafad. Sifatnya lafad al-murakkabu yang tersusun. Apa yang tersusun? Al-mufidu yang memberi faidah. Apa yang memberi faidah? Kalam memberi faidah bil wad'i dengan peletakan bahasa di sini ada tafsirannya. Apa tafsirannya di situ? Yakni annal kalama inda nahwu ini huwa lafzu ila akhirih. Maksudku sesungguhnya kalam itu menurut ulama nahwu ialah lafaz sampai pada akhirnya. Ya, coba sama-sama. Al-kalamu. Bermula kalam. Ya bermula kalam. Al-lafzu. Ya lafaz. Al-murakkabu. Yang tersusun. Apa kalam? Al-mufidu. Yang memberi faidah. Apa kalam? Bil wad'i. Dengan peletakan bahasa Arab. Paham? Paham gak? Coba. Apa, Dela? Apa yang dikatakan kalam? Bil wad'il arabi. Amin. Apa artinya amin? Artinya kalam ialah contohnya apa? Yang ke depan nih, contohnya yang ke depan. Zaidun. Pertama syarat kalam. Tadi harus apa? Harus lafaz. Mana lafaznya? Ja'a. Lafaz nih kan. Yang kedua harus apa? Kok fi'il apa? Yang kedua. Tengok kitabnya apa? Yang kedua murakkab. Jadi syarat kalam itu yang pertama harus yang kedua harus yang ketiga harus mufid, yang keempat harus bahasa. Paham? Coba saya tanya. Apa yang dikatakan lafaz? Yuk sama-sama semuanya. Coba satu orang. Kamu, siapa namanya? Nah, Tiara, ayo. Apa yang dikatakan lafaz? Ayo artinya kamu apa? Artinya lafaz yang tersusun yang menempati pada salah satu huruf hijaiyah. Jika tidak menempati pada salah satu huruf hijaiyah, maka tidak disebutkan lafaz contohnya dengan. Contoh kayak gini nih. Lafaz. Contoh lafaz ialah Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Dia menempati huruf hijaiyah enggak? Pertama huruf apa? Jim. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Dikatakan lafaz enggak? Dikatakan lafaz? Nah, kalau bunyi ini nih, dikatakan lafaz enggak? Kenapa? Karena tidak menempati huruf hijaiyah. Bunyi
jawabannya ja'a ini fi'il madi. Hukumnya fi'il madi wajib. Nah, ja'a fi'il madi mabniun alal. Hukumnya fi'il madi itu harus fathah. Ja'a fi'il madi mabniun alal fathah. Kenapa mabni fathah? La mahalla lahu minal i'rabi karena tidak ada tempat dari i'rab. Maksudnya lafaz ja'a ini tidak bisa dirubah kembali kecuali ada amil yang masuk pada lafaz ja'a, baru dia akhirnya ini bisa berubah. Ja'a bisa rupa ini jauh kalau ada amil yang masuk. Apa amil itu? Penyakit yang berubah awalnya harakat fathah jadi kasrah. Bisa jadi dom. Coba artinya apa? Ja'a Zaidun bermula lafaz tadi. Mana penghapus ini? Tadi kan? Nah, ini. Kalam. Kalam ini yang pertama harus lafaz. Yang kedua apa artinya merokap? Yo, Dinia. Apa artinya merokap? Kaidahnya merokap apa? Merokap. Wal murakkabu Murakkab itu ialah sama-sama semuanya. Artinya murakkab itu ialah kalimat yang tersusun dari dua kalimat. Artinya murakkab itu adalah susunan. Contohnya tadi susunannya dari fi'il fa'il. Ada dua nih. Ja'a. Jadi bisa dikatakan murakkab itu kalau terdiri dari dua kalimat. Susunan yang pertama apa? Yang kedua apa? Fa'il. Ini fi'il, ini fa'il. Paham? Jadi ini susunannya yang dikatakan susun yang itu ini murakkab nih. Yang dikatakan murakkab adalah susunan. Paham? Beda dengan lafaz. Syarat kalam ini satu harus lafaz, dua harus murakkab. Ayo ambil yang ketiga harus apa? Harus mufid. Apa kaidah mufid? Yang sama-sama. Wal mufidu yang ketiga, bisa dikatakan kalam itu harus mufid. Contohnya apa? Zaidun qaimun ya. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Mufid. Memberi faidah. Coba, kamu artinya apa yang dikatakan mufid itu tadi? Ya, artinya Artinya yang bernama mufid ialah lafaz yang tersusun yang memberi faedah yang baik untuk kemudiannya dari orang yang berbicara atau orang yang mendengarkan orang yang sempurna
dia atau wa qauluhu. Jadi yang keempat syarat kalam itu ialah harus wa. Apa artinya wa itu tadi? Ditafsirkan sebagai ulama gimana? Baru dikatakan kan? Ada yang namanya kalam tapi takkan kalim, ada kalim tapi takkan kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Huzaifah dan bermula hadis yang keempat menerima dari sahabat Abi Huzaifah. Wa Nabi Huzaifah dan bermula hadis yang keempat menerima dari sahabat Abi Huzaifah. Radiya semoga ridho siapa Allah anhu pada Abi Huzaifah itu kola telah berkata Abi Huzaifah ra'aitu melihat saya Bilalan pada Sayyidina Bilal apa yu'adzanu adzan Sayyidina Bilal wa atatabba'u dan aku ikuti apa pamu mulutku ahuna ke kanan wa ahuna dan ke kiri wa isba'ahu dan bermula jarinya Sayyidina Bilal itu fi udunaihi di dalam dua lubang telinganya Sayyidina Bilal. Rawahu telah meriwayatkan hadis siapa Ahmadu Imam Ahmad wa Tirmizi dan Imam Tirmizi wa sahahahu dan mensahihkan Imam Ahmad pada hadis Walid Ibni Majah dan itu tetap bagi Imam Ibnu Majah waja'ala dan menjadikan apa isba'aihi dua jarinya Sayyidina Bilal itu fi udunaihi di dalam dua lubang telinganya Sayyidina Bilal. Wali Abi Dawuda dan itu tetap bagi Imam Abi Dawud itu lawa memutarkan apa unukohu lehernya Sayyidina Bilal lama balago ketika sampai hayya 'alas sholati pada lafaz hayya 'alas sholat yaminan ke kanan wasimalan dan ke kiri walam yastadir dan tidak memutarkan Sayyidina Bilal wa asluhu dan bermula asalnya hadis
itu fi sahihaini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan maksud dan tujuannya. Pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan bahasan tadi, yaitu di dalam menjelaskan masalah bab azan, hadis yang keempat. Wa an Abi Zuhaifah, dan bermula hadis yang keempat menerima dari sahabat Abi Huzaifah. Rodia semoga ridho, dan tetap kalimat rodianya adalah merupakan bentuk doanya suami untuk mendoakan kepada sahabat Huzaifah. Bahasanya ridho, semoga Allah meridai anhu atas Abi Huzaifah. Qala telah berkata Abi Huzaifah, bahasanya ra'aitu, kata guru besar kita Al-Habib Najab, ra'aitu, saya telah melihat. Yang siapa? Abi Huzaifah. Jadi sahabat Abi Huzaifah telah melihat siapa? Bilal. Melihat Sayyidina Bilal. Bahwa Sayyidina Bilal adalah sahabat Nabi yang pertama yang disuruh azan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Bilal. Melihat apa? Yu'adanu, melihat azan. Bahwasanya Sayyidina Bilal melihat azan. Sama? Bukan. Abi Huzaifah melihat Bilal sedang azan. Bahkan wa atataba'u, aku ikuti katanya. Kata siapa tadi? Kata Abi Huzaifah. Abi Huzaifah mau mengikuti ya gerak-gerik Sayyidina Bilal. Apa yang diikutinya? Pamu, ya, mulutku katanya. Kata siapa? Kata Abi Huzaifah, yang dijelaskan oleh guru besar kita Al-Habib Ibnu Hajar. Jadi aku lihat bahwa Sayyidina Bilal sedang azan, maka aku ikuti dengan mulutku. Itu gerak-geriknya diikuti. Kemana hauna? Ya, ke kanan, ke hauna dan ke kiri. Ya. Pemantauannya, cara pelafalannya, cara pengucapannya, maka aku ikuti. Nah, sedangkan wa isba'ahu, adapun jarinya Sayyidina Bilal, posisi jarinya Sayyidina Bilal ketika sedang azan, di mana di ujung ini di dua lubang telinganya. Jadi bagaimana? Masuk ke lubang ini. Nah, jadi kalau prakteknya contohnya si azan Sayyidina Bilal. Bahkan rawahu telah meriwayatkan hadis ini siapa? Ahmad, Imam Ahmad. Siapa lagi? Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Bahkan di sini wasoha ini telah mensohkan pada hadis ini siapa? Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi hadis ini sangat kuat. Itu yang pertama, ya. Pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Posisinya keadaannya bahwa Sayyidina Bilal sedang azan, kemudian diikuti oleh siapa? Sahabat Abi Huzaifah. Posisi keadaannya ya mengikuti. Pembacaan mulutnya diikuti, ucapan-ucapan nama azan diikuti, ya, ke kanan ke kirinya diikuti. Betul. Itu pendapat siapa tadi? Pendapat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kemudian berikutnya wal Ibni Majah, dan bermula tetap pendapat Imam Ibnu Majah, bahasanya lafaznya waja'ala isba'ihi fi unain, ya. Nah,
kalau pendapat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi tadi, wa atatabau kau hahuna wa isbahu biudnain. Tapi kalau pendapat Imam Ibnu Mazah, bahasanya kalimatnya, lafaz hadisnya wa ja'ala isbahi biudnain. Maknanya apa? Hampir sama, maknanya sama. Wajahlah dan telah menjadikan apa isbahi, dua jarinya Sayyidina Bilal. Di mana? Fi udunahi, tetap di dalam dua lubangnya Sayyidina Bilal. Cuman yang bedanya sedikit aja, ya. Bedanya mana? Wa atatabahu bahu hahuna wahuna isbahu fi udain. Kalau pendapat Imam Ahmad dan Tirmidzi panjang, ya. Tapi kalau pendapat Imam Ibnu Mazah, kalimat bahasanya hadis tersebut pendek singkat, wajala isbahi fi udunaihi. Dua pendapat kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat siapa? Wali ibni Dauda dan itu tetap pendapat Imam Abi Daud. Bahasa kalimat hadisnya lawan, memutarkan, ya. Jadi kalimatnya memutarkan, bukan ke kanan kiri, tapi bahasanya memutarkan. Pendapat siapa? Pendapat Imam Abi Daud, ya. Memutarkan apa? Unuqahu, lehernya Sayyidina Bilal. Ketika sampai laba-laba memutarkannya, lama balago hayya ala sholat. Ketika sampai kepada kalimat lafaz hayya ala sholat, maka lehernya Sayyidina Bilal diputarkan, ya. Itu bahasanya. Diputarkannya kemana? Yaminan, ke kanan, wasimalan, dan ke kiri. Diputarkannya ke kanan dan ke kiri. Tapi bagaimana posisi badan? Posisi badan, ya, keadaan pendapat Imam Abi Daud, dia cuma memutarkan lehernya saja ke kanan dan ke kiri. Nah, sedangkan posisi badan bagaimana? Posisi badan tetap, bahasanya walam yastadir, ya, badannya tetap tidak diputarkan, ya. Jadi kira-kira gini contohnya, pas hayya ala sholat, nah gini, ke kanan, ya. Kemudian hayya ala sholat kedua ke kiri. Nah, adapun posisi postur badan tetap, itu bahasanya lam yastadir. Pendapat siapa tadi? Pendapat Imam Abu Dawud. Bahkan waslu, asalnya hadis ini di mana? Fi shahihaini, di dalam sahih kitab Bukhari dan kitab sahih Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim. Nah, ini hadis yang artinya pendapat yang ketiga dari Imam Abi Dawud. Ya. Adapun makna dan tujuannya sama, cuman itu perbedaan pendapat antara para ulama, para sahabat, ya. Nah, bagi kita bagaimana? Nah, karena sudah yakin bahwa itu adalah ketentuannya, hadisnya sahih, maka kita praktekkan seperti itu, ya. Dalilnya kuat, keterangannya kuat, sumber hukumnya kuat, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ya. Nah, itu hadis yang keempat dari sahabat Abi Huzaifah yang dijelaskan oleh guru besar kita Al-Habib Ibnu Hajar. Nah, jadi oleh karena itu bagi kita, supaya kita harus betul-betul ketika kita mempraktekkan azan, ya, berdasarkan sumber hukum. Jadi tidak tidak gegabah, tidak sembarangan. Ketika kita menengok, oh seperti itu, oh mana hadisnya? Ini hadisnya, ternyata ada, ya. Nah, gitu. Jadi kalau saya biasanya tidak, Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah paham, sudah tahu dasar hukumnya, sumber hadisnya, maka kita praktekkan, ya. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Bermanfaatnya di dunia wal akhirah. Ketika kita pakai, ketika kita amalkan, maka itu disebut ilmu kita bermanfaat. Yang namanya bermanfaat tentu insya Allah ketika kita meninggal itu,
Maka itulah ilmu tadi yang akan menjadikan suatu lampu penerang di alam kubur, dengan catatan ikhlas karena Allah, ya. Dasarnya menegakkan li'ilahi kalimatillah, ya. Dari sumber-sumber tersebut kita amalkan, kita praktek, kita pakai, maka insya Allah, maka itu menjadikan suatu, sekali lagi, menjadikan suatu obor atau menjadi lampu di alam kubur. Itu harapan kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian perlu diperhatikan, terutama di dalam pembacaan, kemudian maknanya, ya, di dalam pembelajaran. Lihat dalam segi harokatnya, kemudian dalam segi maknanya, itu harus teliti kita, tidak boleh sembarangan. Kemudian yang kedua, dalam titik komanya, artinya dalam permasalahannya, ya. Ketika kita dibaca tuh dari awal sampai mana masalahnya, kayak tadi berapa poin? 3 poin permasalahannya. Ini pendapatnya, ya, menjelaskan perbedaan pendapat di dalam kalimat hadisnya, ya. Adapun maknanya itu sama, semuanya sama. Cuman yang membedakan, kalau pendapat seperti tadi Imam Ahmad, kemudian pendapat Imam Ibnu Majah, dan pendapat Imam Abu Daud, ya kan? Nah, itu dalam segi posisi kedudukan kalimatnya sedikit perbedaannya. Adapun maknanya, tujuannya sama. Kok kenapa Bapak bisa bilang gitu? Namanya setiap orang kan tidak sama.